Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi Fauzi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. COVID-19 ini banyak sekali mengubah tatanan hidup manusia, terutama dalam sektor pendidikan, yang dimana tadinya pembelajaran diadakan secara luring, sekarang menjadi daring. Maka dari itu, saya mengadakan rumah belajar atau homeschooling untuk membantu para siswa di sekitar rumah agar dapat melaksanakan pembelajaran daring secara efektif, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Temannya satu lagi kemana ya? Sakit. Oh, dia sakit. Sakit apa? Cacar katanya. Oh, cacar, ya udah, biar dia istirahat dulu, biar dia sembuh dulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Tapi alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ayah. Oh iya, silakan Pak Haris. Sebelum kita mulai, mari kita bersama berbaca doa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Pak Haris sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Sebelumnya ada yang sudah tahu teks eksposisi itu apa? Baik, teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga dapat diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Biasanya digunakan ketika seorang melakukan kegiatan diskusi dalam forum seperti seminar. Teks eksposisi juga digunakan ketika menyatakan argumennya dalam debat. Kaidah teks eksposisi ditulis atau diucapkan dengan struktur yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian ada tujuan teks eksposisi. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan. Nah, termasuk juga dalam tujuan teks eksposisi ini. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan teks eksposisi ini. Secara umum tujuan teks eksposisi ini adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Nah, tesis ini atau pernyataan pendapat bagian dari pembuka teks eksposisi ini. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembukaan teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan
kronologis dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang diangkat. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Sesuai dengan namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu penulisan yang singkat, padat, dan lugas. Nah, jika kamu perhatikan teks eksposisi dan strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan lugas. Jadi saat kamu membaca teks eksposisi, usahakan pembahasan yang kamu jelaskan tidak keluar dari topiknya. Bahaslah poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Kemudian selanjutnya ada objektif dan tidak memihak. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat teks eksposisi. Perhatikan teks yang kamu buat berisi informasi yang objektif tanpa memaksakan opinimu sendiri. Seperti itu. Dalam pembuatan teks eksposisi, kamu tidak boleh memasukkan pendapat pribadi yang menggiring opini pembaca. Selanjutnya ada kaidah pembahasan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini sangat penting kamu perhatikan dalam teks eksposisi dan strukturnya karena bersifat objektif dan berisi fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku atau formal. Jadi dalam pembuatan teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baku seperti itu. Nah, yang kedua ada menyatakan pendapat. Kamu diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun saat mengutarakan pendapat, usahakan pendapat kamu sudah dilengkapi dengan fakta-fakta dan data yang akurat. Misal dari hasil penelitian orang lain, terus data dari lembaga pemerintah atau lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk mengganti posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Contoh seperti saya, kami, kita, atau mereka, seperti itu. Nah, kemudian menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda dikedudukan sebagai subjek. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja yang biasa disebut dengan kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimatnya biasanya berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan atau kalimat. Selain itu konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Selanjutnya ada penyusunan teks eksposisi. Dalam penyusunan teks eksposisi ada beberapa hal penting yang harus kamu ketahui. Yaitu yang pertama menentukan topik atau gagasan utama. Pada langkah awal ini kamu harus menentukan tema atau topik yang dibahas dalam teks eksposisi ini, karena gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu tampilkan dari penyusunan teks eksposisi. Buatlah penjelasan atau pemahaman tentang informasi dan pengetahuan dari kata pembaca. Selanjutnya mengumpulkan data pendukung. Dalam teks eksposisi dan strukturnya, data yang faktual wajib hukumnya. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Jika nanti mungkin ada pertanyaan atau ada tugas-tugas yang lain, bisa bertanya kepada saya, nanti kita sama-sama membahas ya. Dan saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.